Baik pendengar semuanya, seperti biasa Adel mengundang untuk boleh ikut bergabung ya dalam program obrolan santai ini. Bisa bergabung melalui WhatsApp, memberikan pertanyaan dan juga komentarnya langsung saja, bisa mulai dari sekarang ya. Sambil nanti Pak Andi memberikan penjelasannya, pendengar bisa langsung saja kirimkan, nanti akan ada waktunya untuk kita bahas bersama-sama setiap pertanyaan dan juga komentar pendapat dari pendengar semuanya tentang tema iman tanpa perbuatan adalah mati. Langsung saja nomor WhatsApp-nya di 081 357 90 1628 081 357 90 1628. Kita akan langsung simak bersama-sama dan juga masih ada di live Instagram juga untuk perjumpaan kita di obrolan santai kali ini. Jadi teman-teman yang bergabung di live Instagram juga boleh untuk memberikan pertanyaan dan komentar ya. Baik, saya persilakan Pak Andi bisa memulai pembahasan kita dalam obrolan santai kali ini. Ya, saudara sekalian, kita akan belajar satu hal yang mungkin sudah sering kali saudara dengar dan saudara juga sudah pernah memikirkan juga, dan mungkin juga saudara sudah menemukan jawabannya. Tapi nggak ada salahnya kita bersama-sama berdiskusi, kita bersama-sama belajar dan saling melengkapi. Jadi melalui acara ini kita juga bisa saling bertukar tukar pendapat, informasi, ya, berdialog dan saling bertanya jawab. Ya, saya mengharapkan sekali kita semua boleh meresponi dengan semangat pembicaraan ini. Ya, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, akan dibacakan oleh rekan kita Adelia. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, saudara, sangat jelas kan firman Tuhan mengatakan bahwa di Yakobus 2 ayat 17 itu, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, ini menimbulkan suatu reaksi dari berbagai macam pandangan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai pandangan yang pertama, yaitu saya sebut sebagai ekstrim A. Ya, nah, ekstrim A ini mengajarkan apa? Iman adalah yang paling penting. Perbuatan sama sekali nggak penting dan tidak ada gunanya. Ya, iman yang paling penting, perbuatan sama sekali tidak penting dan tidak ada gunanya. Nah, dengan dasar apa pendapat ini? Tentunya mereka juga punya ayat. Ya, ayatnya kita bisa ambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 akan dibacakan oleh rekan kita Adelia. Ya, kita akan membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi dari ayat ini kemudian disimpulkan, ya, iman itu yang paling penting. Dan perbuatan itu istilahnya nggak ada gunanya atau nggak ada sama sekali tidak berguna lah mengenai iman itu. Nah, jadi ini pendapat ekstrim A. Nah, kalau kita lihat, jadi dari ayat ini memang dan iman Kristen juga menekankan kan bahwa kita diselamatkan melalui iman. Tapi apakah perbuatan itu sama sekali tidak penting? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Sekarang yang kedua, yaitu ekstrim B. Nah, ekstrim B ini mengajarkan demikian.
iman itu justru nggak akan ada gunanya kalau nggak ada perbuatan. Berarti kesimpulannya, perbuatan itu yang paling penting, lebih penting dari iman. Jadi perbuatan itulah yang menentukan orang diselamatkan atau tidak. Nah, dari mana ayatnya? Ya, yang baru kita baca tadi. Ya, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti perbuatan yang menentukan bahwa itu iman itu berguna atau enggak. Jadi perbuatan itu boleh dikatakan finalnya. Ya, coba kita lihat ayat lain. Dari Yakobus 2 ayat ke 22. Ya, coba dibacakan oleh Adelia. Kita membaca Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, perhatikan. Jadi oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi seolah-olah dengan kalimat ini perbuatan itu menentukan sekali ya bahwa ini iman itu menjadi sempurna atau enggak. Penentunya siapa? Penentunya perbuatan. Nah, ini jadi ekstrim B ini akan mengenai perbuatan. Kalau ekstrim A tadi kan menekankan hanya iman saja. Ya, dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu ya iman, kuncinya iman. Perbuatan itu sama sekali enggak ada bagian ya, dan tidak perlu, sama sekali tidak penting perbuatan itu. Ya, nah coba kita lihat lagi di ayat yang ke-3 tetap Yakobus 2 ayat ke-24. Kita membaca Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, balik lagi kan. Jadi Yakobus ini kok aneh. Kenapa Yakobus ini kok malah bertentangan dengan Efesus? Maka muncullah dua aliran. Yang satu hanya menekankan iman saja, perbuatan gak penting sama sekali. Yang satu hanya menekankan perbuatan saja. Iman itu malah gak penting. Kalau tanpa perbuatan ya tidak ada gunanya. Nah, lalu muncul aliran yang ketiga. Ya, aliran ketiga ini ekstrim tengah ya toh. Sebetulnya kalau tengah itu biasanya bukan ekstrim, tapi ini ekstrim tengah. Ekstrim tengah itu apa? Mengajarkan apa? Ekstrim tengah itu mengajarkan iman itu penting. Siapa yang bilang gak penting? Tapi iman itu harus ditambah dengan perbuatan. Jadi iman juga penting, tapi harus ada plusnya. Iman itu harus dipluskan. Ya, plusnya itu adalah perbuatan. Jadi dengan iman plus perbuatan baru itu namanya genap dan sempurna. Jadi bukan satu tidak penting, yang satu penting, bukan iman yang penting atau perbuatan tidak penting atau perbuatan yang penting iman tidak penting, tapi iman harus ditambah dengan perbuatan. Ya, jadi memang ajaran itu bisa bermacam-macam dan ajaran itu bisa berkembang menjadi ya pemahaman yang seperti yang tadi saya paparkan. Ada 3 ekstrim ini ya, 3 pengajaran mengenai bagaimana hubungan iman dan perbuatan. Nah, mana yang benar? Nah, inilah yang akan kita diskusikan bersama ya. Mana yang benar? Jadi apakah iman saja sudah cukup atau perbuatan saja? Ya. Nah,
tentunya kalau perbuatan saja ini biasanya malah mungkin sudah out of context ya, maksudnya konteksnya sudah bukan iman Kristen lagi, karena memang biasanya yang namanya iman Kristen itu ya pasti ada imannya lah, masa perbuatan aja tanpa iman, ya pasti harus ada imannya ya. Jadi sebetulnya yang paling banyak dalam kekristenan itu bukan ekstrim B, tapi yang ekstrim C inilah saya sebut sebagai C aja ya, ekstrim C. Jadi ekstrim C ini yang mengajarkan bahwa iman itu penting, tapi iman itu tidak cukup. Iman harus ditambah dengan perbuatan. Kalau iman tidak ditambah dengan perbuatan, ya iman itu sendiri dikatakan tadi menjadi mati. Menjadi mati. Maka ya muncullah aliran yang terkenal sekarang, yaitu yang namanya Reform dan Arminianism ya. Reform itu beraliran pengajaran-pengajaran reform yang dirintis oleh pertama Martin Luther dan kemudian juga oleh John Calvin. Sedangkan Arminian dirintis oleh seorang pendeta Belanda yang namanya Jacobus Arminius ya, dan dia mengajarkan bahwa yaitu tadi iman aja nggak cukup, harus ditambah dengan perbuatan. Nah itu Arminianism ya, Arminianism, dan sekarang sudah berkembang Arminianism itu ya, yang berpijak tadi dari ajaran Jacobus Arminius, yang mungkin Jacobus Arminius itu juga sebetulnya tadinya reform juga kan, cuma dia itu nggak terlalu setuju dengan yang namanya predestinasi ya, penetapan yang sudah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi seolah-olah ya memang manusia itu tidak ada kebebasan untuk memilih dan sebagainya. Nah itu semua adalah hal yang terjadi dalam aliran-aliran ini. Oke saudara, jadi kalau saudara mau mempelajari lebih dalam, ya kita akan menyimak sebetulnya apa sih yang dibalik pemahaman tentang Yakobus ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat latar belakangnya Yakobus ini, sebetulnya Yakobus itu bukan kitab yang bertentangan dengan kitab-kitab lain ya. Nah, ini ada yang menafsirkan seperti itu, ada yang menafsirkan bahwa Yakobus itu aliran ya kitab yang sangat bertentangan dengan ajaran daripada Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu menekankan iman, Yakobus menekankan perbuatan. Makanya pada waktu Arminian itu, pada waktu Martin Luther itu membaca kitab Yakobus ini, awalnya ya Martin Luther itu menganggap wah ini kitab Yakobus ini harus dikeluarkan dari kanon ini. Ya, ini kitab yang nggak bermutu ini. Ya, kitab yang terlalu menekankan perbuatan sebagai yang menentukan keselamatan. Maka lebih baik Yakobus ini dibuang aja. Itu menurut Martin Luther pada awalnya. Tapi kemudian menurut ceritanya, ya Martin Luther pada akhir masa pelayanannya dia akhirnya mengakui bahwa Yakobus itu tetap adalah kitab kanon, ya, karena Yakobus tidak bermaksud bahwa perbuatan itulah yang menentukan keselamatan, tidak, itu salah menafsirkan. Jadi kalau begitu yang benar yang bagaimana? Nah, ini orang kalau nggak nggak mengamati dengan cermat, ya satu ayat itu tidak diamati dengan cermat dan tidak mengamati sejarah juga ya di dalam
di dalam sejarah gereja, ya, perkembangan sejarah gereja, maka ya dia bisa menyimpulkan hal-hal yang keliru, ya. Dia bisa mengikuti aliran-aliran yang justru salah menafsirkan Alkitab. Nah, jadi bagaimana ini melihat hal seperti ini? Saya mengajak saudara untuk memperhatikan latar belakang pada Yakobus ini, ya. Jadi nampaknya surat Yakobus ini ditulis kepada orang-orang yang akhirnya orang-orang yang menekankan iman ini tidak memperhatikan perbuatannya sama sekali. Ya, mereka akhirnya mungkin ini, ya, jadi bisa bermabuk-mabukan, ya, mereka mungkin juga melakukan free sex, ya, bisa seperti itu sih. Lalu bisa berjudi, ya, lalu pesta pora, pokoknya nggak menjaga hidup kudus. Dan mereka begitu yakin dengan ajaran bahwa iman itulah yang menentukan keselamatan, perbuatan tidak. Akhirnya perbuatan mereka menjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan, ya, istilahnya menunjukkan mereka adalah orang-orang beriman. Jadi mereka, ya, istilahnya jadi batu sandungan lah. Orang menyebut dirinya beriman tapi ya sehari-hari mabuk-mabukan, main judi, main perempuan, dan sebagainya. Nah, di dalam menghadapi seperti ini, kitab Yakobus itu mempertanyakan orang-orang model seperti ini yang begitu meyakini tentang imannya. Ya, tapi kalau kita lihat konteks ini, konteksnya Yakobus ini, sebetulnya ini bukan masalah mabuk-mabukan. Kalau lihat konteksnya, ya, yaitu di Yakobus 2 itu kan judulnya apa? Jangan memandang muka. Jangan memandang muka. Artinya ya ada orang yang mungkin menunjukkan dirinya beriman, tapi ternyata dia itu di dalam berbuat amal, dia itu sangat memandang muka. Memandang muka itu membeda-bedakan orang, ya, orang dari pakaiannya, ya, dari penampilannya, ini orang kaya atau ini orang miskin, ya. Kalau orang miskin, wah, dah diabaikan sama sekali. Tapi kalau orang kaya, disambut luar biasa, ya. Wah, orang kaya penting, ini orang penting. Nah, kita kan seringkali juga mungkin terjebak seperti itu, ya. Kita ini tanpa sadar mungkin sudah membedakan orang kaya dan orang miskin. Kalau orang miskin kita rendahkan, tanpa sadar kita sudah memandang rendah. Tapi kalau orang kaya, waduh, yo. Wah, kita rasanya hormat setengah mati sama orang kaya itu. Nah, ini yang Yakobus tegur. Kamu ini bilang kamu ini orang beriman, tapi kamu membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Nah, itu sebetulnya sudah tidak benar, ya. Lalu kamu ini bilangnya kamu ini orang beriman, tapi kalau saudaramu itu misalnya membutuhkan pertolongan dari kamu nggak peduli sama saudaramu itu. Mereka membutuhkan, mereka kelaparan atau mereka kedinginan, ya, membutuhkan pakaian. Tapi saudara bilang, ya silakan pergi aja, ya, selamat jalan aja. Tapi kamu tidak memberi apa-apa kepada dia. Ya, bagaimana dengan orang yang kedinginan tapi kamu tidak memberi dia pakaian? Bagaimana dengan orang kelaparan tapi kamu tidak memberi dia makan? Jadi orang seperti ini antara katanya dia beriman dan dengan perbuatannya itu nggak cocok, sama sekali tidak match. Maka inilah yang dalam konteks inilah
Yakobus bilang kamu ini nyebut dirimu beriman tapi perbuatanmu itu kok nggak cocok sama sekali. Makanya lalu ditulislah ayat 17 ini. Ya, saya mungkin minta Adelia membacakan ayat yang tadi saya jelaskan itu, yaitu Yakobus 2 ayat 14 sampai 16 ya, sebelum ayat 17 tadi. Jadi ayat 14 sampai 16 dibaca dulu. Kita membaca Yakobus 2 ayat 14 sampai 16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Iya, saudara. Jadi jelas sekali ya, dari pendahuluan sebelum membahas mengenai iman tanpa perbuatan itu hakikat pada akhirnya adalah mati, itu dikatakan bahwa itu tadi. Jadi orang mengaku dirinya beriman tapi perbuatannya nggak sesuai ya. Dia melihat orang yang kelaparan, dia melihat orang yang kedinginan, tapi dia tidak memberi apa-apa. Nah, ini yang tadi saya kasih umpama orang yang menunjukkan dirinya beriman tapi mabuk-mabukan, atau dia berjudi, atau dia main perempuan dan sebagainya. Itu di zamannya Arminius ya, orang-orang Kristen yang tidak menjaga hidup kudus. Nah, ini persis seperti ini kan. Jadi sebetulnya ini teguran bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman, tapi perbuatannya itu nggak menunjukkan bahwa dia orang beriman. Nah, karena itulah Yakobus menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini yang seringkali disimpulkan secara salah, saudara ya. Nah, salahnya di mana? Perhatikan baik-baik. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya mau merubah kalimatnya. Coba saudara perhatikan antara kalimat yang ditulis di sini dengan kalimat yang saya ucapkan berikut ini. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akan menjadi mati. Nah, coba saudara perhatikan dua kalimat saya ini, perbedaannya apa? Ya, nanti kita bisa diskusikan ini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akhirnya menjadi mati. Tapi itu kan bukan kalimat yang di Yakobus ini kan. Yakobus ini tulisannya apa? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, apa bedanya kalimat saya dan kalimat di Yakobus ini? Ini sudah benar ini kalimat di Yakobus ini. Dalam bahasa Inggris sebetulnya juga intinya sama dengan itu ya. Jadi ya, saya berhenti sampai di sini dulu. Mungkin ada saudara yang mau kasih pendapat, ada saudara yang mau memberi masukan, ya silakan. Jadi ini kan obrolan santai, ya harus ngobrol lah. Masa saya sendiri yang ngomong. Oke, demikian.
Baik, silakan pendengar semuanya bisa ikut bergabung, bisa melalui WhatsApp untuk memberikan pertanyaan, komentar, dan tanggapannya seputar apa yang tadi sudah sempat disampaikan ya. Mungkin baru ya cukup lumayan lah pembahasan kita ya di sekitar 30 menit awal ini. Tapi Pak Andi memberikan kesempatan untuk pendengar bisa bertanya terlebih dahulu. Karena sepertinya memang dari topik ini, dari judulnya saja, dari temanya saja itu sudah sangat membuat kita bertanya-tanya dan bingung itu tadi ya. Gimana sih sebenarnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi ada juga yang nggak mungkin ya dengan perbuatan-perbuatan saja, nggak mungkin dengan iman saja. Bagaimana sebenarnya mengerti dan mengartikan ayat-ayat ini? Sudah ada yang bergabung di WhatsApp dari Bapak Elia ya. Akan coba saya bacakan. Malam Pak, iklan siaran malam ini sudah saya teruskan di grup saya. Lalu saya sudah menanggapi demikian. Sebenarnya yang benar bukan dua ekstrim. Kenapa sampai ada dua ekstrim? Pasti bukan dari aslinya. Pertanyaan saya, bagaimana ya Pak menghadapi orang yang selalu dalam pola pikirnya sendiri ini terhadap semua sharing yang kita sharingkan? Dari Bapak Elia. Ya, memang dua ekstrim ini sudah berlangsung itu berapa abad. Ya, yang namanya golongan Arminius dan golongan Reform ini sudah berjalan kurang lebih 500 tahun. Dan sampai sekarang tidak pernah akur, tidak pernah berdamai, dan selalu bertentangan. Dan sebetulnya ini menyedihkan sejarah gereja ya, bahwa gara-gara pemahamannya seperti ini gereja menjadi terpecah belah. Dan bukan hanya ini aja, memang nanti bisa berkembang kemana-mana ya. Ajaran Arminian akhirnya bisa berkembang juga sampai menjadi ajaran Pentakosta dan ya macam-macam lah, sampai jadi karismatik dan sebagainya. Yaitu karena penafsiran-penafsiran yang tidak sama ini. Dan sebetulnya saya memprihatinkan hal ini. Saya rindu supaya kita itu sebagai orang Kristen itu bersatu. Dan bersatu bukan bersatu organisasi, tapi bersatu dalam memahami firman. Kita ini kan punya Alkitab. Dan kita punya Roh Kudus. Roh Kudus juga mempunyai kita, memiliki kita. Dan kita juga punya Allah dan menyembah Allah yang sama sebetulnya. Allah Tritunggal kan. Kecuali saudara tidak percaya Allah Tritunggal. Nah, jadi dengan pemahaman, saya seringkali mendekati mahasiswa seperti ini. Kita punya 3 hal yang penting, yaitu tadi saya sebut. Allah kita itu sama, yaitu Allah Tritunggal. Kita menyembah Allah yang sama. Yang kedua, kita punya Alkitab yang sama. Ya kan? Saudara dan saya punya Alkitab yang sama. Yang ketiga, kita juga punya Roh Kudus yang sama. Nah, kenapa 3 hal ini tidak membuat kita bersatu dalam mengerti something wrong? Atau dua-dua something wrong? Tapi kalau dua-dua benar nggak mungkin. Kalau dua-dua benar kok kita kenapa harus bermusuhan? Atau bertolak belakang, atau saling bertentangan. Mestinya sebagai orang Kristen itu kita bersatu, bukan bertolak belakang. Oke? Nah, jadi kalau itu menjadi tekad kita untuk bersatu dalam memahami kitab suci, ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memperhatikan apa yang Alkitab mau katakan kepada kita. Nah, itu. Jadi spirit kita itu sebetulnya dalam menghadapi ekstrim ini, spirit kita itu seharusnya mari kita back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Dan menafsirkan Alkitab itu dengan benar dan tepat. Saya percaya Alkitab itu tidak tidak multi pengertian yang saling bertolak belakang. Tidak mungkin itu. Alkitab tidak menghasilkan kebenaran-kebenaran yang berkontradiksi. Itu nggak logik, ya, itu irasional.
Ya, kebenaran dan kebenaran itu pasti sejalan, pasti sinkron, dan pasti saling melengkapi. Tidak bertolak belakang. Ya, oke, ya itu jawaban saya menyikapi aliran-aliran atau pemahaman yang seperti ini. Baik pendengar semuanya, masih ada banyak kesempatan nih ya untuk kita boleh berdiskusi bersama-sama. Kalau tadi sudah sempat ditanyakan oleh Bapak Elia ya, kenapa banyak sekali bertentangan dan banyak orang tidak mau mencoba mempelajari yang benar. Memang ini sudah terjadi sejak lama, tapi mari kita semua yang mendengarkan kali ini boleh menyebarkan kabar bahwa kita harus kembali back to the Bible itu tadi ya. Kita menuju ke Instagram, di live Instagram kita ada yang memberikan komentar nih sepertinya ya, akan coba ada bacakan dari Twist Kitchen. Pak Andi, oleh karena iman kita diselamatkan, perbuatan seiring dengan iman. Bagaimana dengan keselamatan yang bisa hilang? Apakah dengan iman tanpa perbuatan keselamatan dapat hilang? Mohon penjelasannya. Ya, nah ini sebetulnya tema yang berbeda, tapi memang ada kaitannya ya. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya, dan apakah ajaran keselamatan bisa hilang itu adalah kebenaran. Nah, logikanya begini. Kalau saudara mengikuti ekstrem yang C tadi ya, ekstrem yang B itu sudah kita coret aja karena itu tidak ada di iman Kristen. Ekstrem yang C itu kan iman itu harus ditambah perbuatan. Kalau tidak ditambah perbuatan maka imannya akan menjadi gugur ya, atau mati itu tadi dikatakan, dan itu akan menghasilkan kebinasaan. Nah, jadi yang mana yang benar? Jadi apakah memang keselamatan itu bisa hilang? Nah, kalau saudara berpandangan di yang bagian ekstrem C ini, ya, yaitu iman yang harus ditambah dengan perbuatan. Kalau perbuatan Anda tidak ada, berarti iman Anda akan hancur. Nah, itu pasti yang namanya iman hancur atau iman mati itu ya keselamatanmu hilang. Kalau Anda berpandangan di C. Ya. Tapi pandangan yang Alkitabiah itu yang bagaimana? Nah, ini yang tadi saya bilang. Seharusnya bagaimana memandang Yakobus 2 ayat 17 ini. Ya, itu belum terjawab kan. Sebetulnya Yakobus 2 ayat 17 ini yang dimaksud dengan iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, itu bagaimana itu? Apakah itu memang artinya bahwa iman saja itu tidak cukup dan harus ditambah perbuatan? Kalau seperti itu ya berarti keselamatan memang bisa hilang. Tapi kalau tidak seperti itu tuh yang bagaimana? Nah, ini yang saya mau ngajak saudara berdiskusi. Ya, nanti akan terjawab itu pada kesimpulan setelah kita menemukan jawabannya bersama.